Pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tentang kenaikan pajak penambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang akan dilaksanakan tanggal 1 Januari 2025 sempat menuai kontroversi di masyarakat. Masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Program APBN 2025 kan pelaksananya adalah pemerintah yang akan datang. Kalau kita lihat di dalam pidato, Pak Gibran kan mau menaikkan pajak. Pernyataan Hartarto ini dijadikan peluru oleh kubu 01 dan 03 untuk menyerang Prabowo Gibran yang mengusung misi keberlanjutan, sehingga seolah kenaikan PPN menjadi 12% adalah kebijakan Prabowo Gibran. Padahal dilantik pun juga belum. Bagaimana bisa membuat kebijakan? Sesungguhnya kenaikan PPN 12% ini sudah diamanatkan oleh undang-undang yang telah disahkan oleh DPR sejak tahun 2021. Undang-undang ini bernama Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) atau Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak ini dirancang untuk memulihkan ekonomi Indonesia dari hantaman COVID-19, terutama dari sektor penerimaan negara. Anda tahu siapa pengusung kenaikan PPN 12% ini? Pengusung yang paling bersemangat adalah dari PDIP, yakni Yasona Lauli. Saat Undang-Undang HPP disahkan DPR, sebagai wakil pemerintah dan Kementerian Keuangan, dengan entengnya, Yasona mengatakan kenaikan tarif PPN tersebut masih relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% disepakati untuk dilakukan secara bertahap, yaitu 11% mulai 1 April 2022 dan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha yang masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Secara global, tarif PPN di Indonesia relatif lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 15,4%. Dan juga lebih rendah dari China 12%, China 13%, Arab Saudi 15%, Pakistan 17%, dan India 18%. Dalam sidang paripurna DPR tahun 2021 itu, undang-undang ini kemudian diketok palu oleh Muhaimin Iskandar setelah disetujui hampir semua fraksi. Saya menanyakan kepada setiap fraksi dan seluruh fraksi yang ada, apakah RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Jadi ketika kubu 01 dan 03 menyerang kebijakan kenaikan tarif PPN ini, sepertinya mereka sedang terkena amnesia massal. Lebih parah lagi, pura-pura lupa ingatan. Tentu saja masalah pajak sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat luas. Pemerintahan baru di tahun 2025, yakni pemerintahan Prabowo Gibran, tampaknya memang mempunyai tugas berat, yakni melaksanakan amanat undang-undang di satu sisi dan di sisi lain tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang tidak memberatkan masyarakat. Prabowo Gibran, Man of Our Time.